Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pencemaran air. Perkenalkan, nama saya Monika Santayasi sebagai pemateri pertama. Saya Angelina Wina sebagai pemateri kedua. Saya Patricia Diminardi sebagai pemateri ketiga. Dan saya Jelinda Betista Aryani sebagai pemateri yang keempat. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Apa sih itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya zat berbahaya atau energi ke dalam badan air. Dia menyebabkan penurunan kualitas air dan membahayakan kehidupan. Beberapa penyebab utama pencemaran air meliputi 1. Limbah industri dan domestik yang tidak diolah dengan baik. Dan yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian. Dan yang ketiga adalah penyebab sampah sembarangan, aktivitas pertambangan, serta tumpukan minyak, limbah pertanian dan peternakan. Saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis pencemaran air. Pencemaran air dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan sifat zat pencemar. Beberapa jenis utama adalah: yang pertama, pencemaran fisik. Pencemaran fisik disebabkan oleh sampah, lumpur, dan pasir yang mengganggu aliran air. Yang kedua, pencemaran kimia. Pencemaran kimia disebabkan oleh zat kimia seperti logam berat, pestisida, dan limbah industri. Yang ketiga, pencemaran biologis. Pencemaran biologis disebabkan oleh mikroorganisme, patogen, dan limbah organik yang dapat menyebabkan penyakit. Yang keempat, pencemaran termal. Pencemaran termal disebabkan oleh peningkatan suhu air akibat limbah dan panas industri. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Beberapa dampaknya antara lain: yang pertama, gangguan kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh air tercemar seperti diare, tifus, dan penyakit kulit. Yang kedua, kerusakan ekosistem, kematian biota air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan pada rantai makanan. Yang ketiga, kerugian ekonomi, seperti biaya pengobatan penyakit, biaya pembersih air, dan kerugian akibat penurunan hasil pertanian dan perikanan. Serta yang keempat, gangguan estetika, seperti bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan pada pencemaran air. Ini adalah dampak dari pencemaran air. Dan yang keempat, solusi dan aksi nyata pencemaran air. Nah, yang pertama itu penanggulangan pencemaran air membutuhkan tindakan terpadu dari berbagai pihak. Beberapa solusi dan aksi nyata yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pengolahan limbah. Membangun dan mengoptimalkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk industri dan domestik. Dan yang kedua, pengolahan sampah. Menerapkan prinsip 4R dalam pengolahan sampah. Dan yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, serta menerapkan metode pertanian organik. Dan yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak pencemarannya. Dan yang kelima, menegakkan hukum. Penerapan regulasi dan yang ketat terkait pembangunan limbah dan pencemaran air. Dan yang keenam, pengembangan teknologi. Mencari dan menerapkan teknologi tepat guna untuk pengolahan air dan penanggulangan pencemaran. Penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Dadah!